Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, traveler, karena tadi perjalanan kita lumayan jauh, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Ini adalah makam dari Raja Pajang pertama, yaitu Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Namun, kedatangan kita ke sini bukan untuk sekedar mencari makam dari Pangeran Joko Tingkir. Tapi kali ini kita khusus datang untuk mencari makam dari Raden Benowo. Seperti apa keseruan kita kali ini? Tetap ikutin kita terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Right, traveler. Jadi alhamdulillah banget perjalanan kita sampai Sragen gak sia-sia, dan ternyata di tempat pemakaman ini terdapat makamnya Ki Kebo Kenongo, terus Mas Karebet, terus Pangeran Benowo, dan juga yang lain-lain. Nah, yang kita tuju ini adalah pencarian makam Pangeran Benowo. Dan alhamdulillah banget kita sudah bertemu dengan narasumber, atau beliau ini bisa disebut dengan juru kuncinya dari makam ini. Kita langsung aja berkenalan sama beliau. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mohon maaf, namanya siapa ya, Mas? Aziz. Mas Aziz. Oke, Mas, mohon maaf, saya pengen tahu informasi lebih jauh lagi tentang siapa aja yang dimakamkan di sini. Bisa bercerita ya, Mas? Jadi ini namanya makam Butuh. Makam yang pertama kali dimakamkan di sini itu adalah Ki Ageng Butuh. Itu nama lain dari Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging kedua. Jadi setelah Ki Ageng Kebo Kenongo ini meninggalkan kadipatennya di Pengging, kemudian hijrah ke daerah ini, pinggir Bengawan Solo, di daerah Sragen, namanya Butuh. Nah, Butuh itu sendiri dari nama Ki Ageng Kebo Kenongo yang ganti nama Ki Butuh. Nah, desa ini juga dinamakan Desa Butuh. Lalu masjid peninggalannya dinamakan Masjid Butuh. Yang dimakamkan di sini itu Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh bersama istri, kemudian anaknya Sultan Hadiwijaya atau Raden Joko Tingkir, kemudian cucunya Pangeran Benowo, kemudian Patih Monco, Wilawu Ragil, Pangeran Tejewulan, Kanjeng Ratu Kadilangu, itu putrinya Sultan. Kemudian Pangeran Haryo Senawung, itu Senopati Pajang yang kedua. Itu ya. Yang makam-makam utama itu. Oh, itu makam utama. Kalau yang di pinggir-pinggirannya ini, itu hanya pemakaman umum biasa atau memang masih ada hubungannya dengan Ki Kebo Kenongo? Di luar pagar makam ini itu makam masyarakat umum, masyarakat yang juga masih ada terah dari Butuh ini. Terus di sini Pak masih sering dilakukan ritual-ritual khusus nggak? Contohnya ya hanya untuk kirim doa lah, karena memang beliau-beliau ini adalah orang yang berjasa di daerah ini. Itu masih sering dilakukan nggak, Pak? Memang di sini sudah mungkin sejak Pakubuwono ke-10 itu memang sudah dibuka sebagai tempat ziarah umum. Dan sampai sekarang ini semakin banyak orang yang tahu, dari mungkin media yang berkembang, itu semakin banyak yang tahu, dan hampir setiap hari ada yang berziarah di sini. Nah, ada nggak Pak acara ritual khusus gitu, umpamanya dari keraton datang ke sini hanya untuk mengkhususkan diri itu? Atau di hari apa sih biasanya mereka yang paling rame peziarah datang ke sini? Kalau dari Keraton Solo itu nyekar ke Butuh ini setiap bulan Sakban atau bulan Ruah, itu menjelang puasa. Kemudian ada acara yang tapi tidak rutin, itu acara napak tilas
Gedek Raden Jagatingkir itu sudah pernah diadakan mungkin secara besar-besaran di zaman waktu itu Bupati Bapak Untung Wiono Sragen itu pernah diadakan. Jadi naik gedek di Bengawan Solo juga. Di Bengawan Solo. Kemudian minggir ke sini diadakan acara istilahnya sandiwara atau sendiratari di dekat malam. Oke Pak, satu lagi kan kami ini tujuan kami ke sini adalah berkunjung ataupun ziarah ke makamnya Pangeran Benowo. Saya pengen tahu sebenarnya kisah masa lalunya Pangeran Benowo ini seperti apa ya Pak? Kalau Pangeran Benowo itu kan pelanjut dari Pajang setelah Sultan Hadiwijaya. Jadi Pajang itu selama 40-an tahun itu dipegang oleh memang Sultan Hadiwijaya. Kemudian diteruskan anaknya Pangeran Benowo, tapi cuma 1 tahun. Itu menurut silsilah. Karena waktu sepeninggal Sultan Hadiwijaya kan sudah mulai muncul Mataram. Oh ya, Mataram. Mulai muncul Mataram, Ki-Ageng Pamanahan, lalu Panembahan Senopati. Sehingga Pangeran Benowo ini lebih ke arah pengembangan budaya keagamaan, mengajak masyarakat jadi menjadi istilahnya penasihat keagamaan lah. Oh, penasihat Pendekatan keagamaan kepada di masyarakat. Bukan. Atau di Butuh? Di Kerajaan Pajang? Masyarakat. Oh, di masyarakat. Terjun ke masyarakat. Oh, terjun ke masyarakat langsung ya berarti ya? Atau bisa dibilang sebagai pertapa gitu lah ya? Iya. Kalau orang dulunya bilang. Kalau sekarang istilahnya pendakwah. Oh, pendakwah. Di masa akhir kehidupannya, Pangeran Benowo juga berdomisili di Butuh ini. Oh, berarti kembali lagi ke sini ya? Setelah melanglang buana mungkin ya? Nah, di sini melanjutkan pendidikan yang diwariskan oleh ayahnya Sultan Hadiwijaya, kan masa tuanya juga di sini. Iya. Mendirikan semacam pesantren kalau sekarang, mengajak masyarakat dan seterusnya. Kemudian diteruskan oleh Pangeran Benowo. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak untuk sedikit infonya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Dan oke, traveler. Jadi setelah kita ketemu dengan makamnya Raden Benowo, kita bisa belajar bahwa seorang Raden Benowo pun yang sedianya adalah pewaris tahta kerajaan Pajang, beliau merelakan untuk tidak memimpin Pajang. Beliau memimpin Pajang hanya dalam jangka waktu 1 tahun karena beliau lebih memilih untuk menjadi pendakwah. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa beliau tidak haus akan kekuasaan. Sangat bijak sekali Pangeran Benowo ini. Jadi tetap ikutin kita terus. Nanti kita akan ziarah ke makamnya Pangeran Benowo. Terima kasih Pak. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, traveler, terima kasih banyak udah ngikutin kita kali ini dan alhamdulillah kita bisa berziarah ke makamnya dari Ki Kebo Kenongo, Mas Karebet dan juga Pangeran Benowo. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak udah ngikutin kita terus dan belajarlah dari sejarah sebelum sejarah mengajarimu kembali. Terima kasih banyak sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.